Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kaifalukum, apa kabarnya hari ini? Sahabat keluarga muslim, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Kita kali ini sudah berada di episode 16 bersama saya kembali lagi bersama Anda semuanya untuk menemani Ruci Ardi di sini ya. Kemarin kita ada di episode pilihan yang pertama ya. Nanti kita ada episode pilihan kedua nanti setelah kita ke episode 30 ya. Jadi ini kita sudah masuk episode 16, ada pertanyaan-pertanyaan baru yang insya Allah akan kita jawab bersama para narasumber kita yang sudah sangat faqih keilmuannya insya Allah. Dari sudut pandang agama tentunya ya. Sebelum kita mulai episode 16 ini ya, mari sama-sama kita untuk berdonasi ke Salam TV Peduli agar kita bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya mengajak untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya. Di segmen pertama ini ya, di pertanyaan pertama ini nanti kita akan hubungin Ustadz Muslim ya. Sebelum itu kita hubungin dulu Ustadz Muslimnya ya. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya ini ada pertanyaan yang bisa dibilang begitu polemik ya di masyarakat ya, khususnya di kalangan akhwat, kaum hawa ya. Ustadz, saya mau berpoligami, bagaimana caranya Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, poligami, pembahasan ini mungkin pembahasan yang topik yang cukup hangat ya di tengah-tengah kaum muslimin secara khusus ya. Juga panas suasananya dari segi akhwat ya. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya poligami itu adalah bagian dari syariat Islam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikahilah. Maka di sini dikatakan Allah memulai dari ayat-ayat tentang poligami. Maka kata Allah Subhanahu wa taala fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Maka nikahilah wanita-wanita itu berapa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala mathna 2. Kemudian wa thulath dan 3, wa ruba dan 4. Maka penekanan di sini kata para ulama adalah menunjukkan pada asalnya laki-laki itu adalah berpoligami. Maka Allah mengedepankan poligaminya. Maka Allah kemudian membubuhkan di ayat terakhir dikatakan adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala seandainya tidak mampu, khawatir dan takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah wanita satu saja. Dalam artian bagi kita yang ingin berpoligami pertama harus meluruskan niatnya. Karena poligami itu adalah bukan bercerita hanya sebatas seks saja. Maka dikatakan poligami itu adalah dengan niatan bagaimana kemudian kita menjaga pandangan kita kepada lawan jenis. Yang kedua adalah mampu, ada kemampuan. Baik kemampuan di dalam memberikan nafkah lahir ataupun memberikan nafkah batin. Jadi kita harus memperkirakan, karena kata Rasulullah ada pada hari kiamat nanti, ada orang-orang yang kemudian jalannya bahunya mereng. Kenapa faktornya? Maka kata Rasulullah karena mereka memiliki istri-istri yang mereka berpoligami, kemudian mereka tidak bisa berbuat adil. Biarpun dikatakan berbuat adil di sini adalah dalam sudut pandang yang zahirnya saja. Bisa nggak hati kemudian harus 50% ketika memiliki 2 istri? Maka dikatakan tidak bisa. Kecenderungan itu pasti. Akan tetapi yang secara zahir, nafkah,
pembagian hari misalnya, maka itu harus dibagi, dimusyawarahkan secara bersama berapakah sistem pembagiannya. Jadi itu adalah keadilan yang harus ditegakkan. Kemudian juga dikatakan adalah kita bisa mengayomi, adalah membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berumah tangga, baik 1, 2, 3 ataupun 4, maka dikatakan tujuannya adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah bahwasanya wanita itu untuk mencari ridho suami. Jadi bagi kita para akhwat yang kemudian dipoligami, hendaklah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita bersabar kepada Allah, ketika suami menjalankan ibadah poligami, dan kita dimasukkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala karena kita bersabar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syukran jazakallah khairan Ustaz Muslim ya atas pencerahannya, atas jawabannya yang sangat cukup jelas ya saya rasa ya. Karena kembali lagi, jika antum yang bertanya ingin berpoligami, antum harus memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muslim tadi ya. Terutama kemampuan. Jadi kalau belum mampu atau nggak mampu, katakanlah nggak mampu, jangan coba-coba dan jangan sok-sokan. Nah itu, walaupun kita memang pengen menjalankan syariat, tapi ya setia nggak ada masalah kan? Setia satu, nah, kalau memang kita satu aja kita penuhi kewajibannya, haknya kita penuhi, kita bahagiakan, insya Allah surga bersamanya juga bisa kita raih sama-sama seperti itu ya. Jadi kalau kita belum mampu, belum cukup ilmu lagi, nah yang khawatirnya yang belum cukup ilmu ini kan nggak tahu ilmunya. Yang untuk menjaga yang satu aja ilmunya belum cukup, karena lagi mau nambah seperti itu ya. Ya semoga menjawab ya akhi yang bertanya. Ya sahabat Quran Muslim, nanti kita akan lanjut di pertanyaan kedua bersama Ustaz Zulham. Namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Ustaz. Bagaimana caranya agar terhindar dari hutang? Saya kesulitan sekali memenuhi keperluan keluarga sehari-hari. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan? Insya Allah ada jawabannya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan pertama terkait poligami ya, dari sahabat keluarga muslim. Nah ini kita akan ke pertanyaan kedua bersama Ustadz Zulham, nanti akan kita hubungi. Namun sebelum itu, saya ingin terus mengajak sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya mengajak kepada sahabat keluarga muslim yang ingin bergabung di program Halo Ustadz, boleh chat langsung ke WhatsApp 0822 67064546 apabila sahabat keluarga muslim punya pertanyaan yang ingin dijawab oleh para narasumber kita dari sudut pandang agama tentunya ya. Silahkan chat ke nomor yang tadi ya. Oke, kita akan hubungi Ustadz Zulham ya. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, bagaimana caranya agar terhindar dari hutang? Saya kesulitan sekali memenuhi keperluan keluarga sehari-hari. Mohon pencerahannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Hutang yang manis di awal tapi sebenarnya pahit di belakang. Oleh sebab itu seorang muslim hendaklah selalu menghindari yang namanya hutang kecuali memang sangat-sangat terpaksa. Karena ada juga namanya penyakit yang suka berhutang. Kalau sudah kena seperti ini penyakitnya, maka akan lebih parah lagi, akan tertimpa berbagai macam mudarat yang akan menimpanya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hutang ini banyak sekali dalam hadis beliau memberi peringatan kepada kita. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau menyolatkan salah seorang sahabat yang meninggal dunia karena masih memiliki hutang. Kecuali ya setelah itu para sahabat, ada beberapa sahabat termasuk ya satu orang sahabat yang rela untuk membayarkan hutang tersebut, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah tersebut.
Begitu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya. Nah, sampai dibayarkan hutang tersebut. Maka disinilah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada kita tentang bahayanya hutang. Bahkan orang yang mampu membayar tapi selalu dia tunda-tunda, maka di antara bentuk kezaliman. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang sanggup untuk membayar hutang tapi dia sengaja mengundurnya, tak mau membayarnya, termasuk perbuatan zalim. Maka ya jangan terlalu mudah kita untuk berhutang. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa doa supaya kita bisa menghindari yang namanya hutang. Di antaranya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga terhindar daripada yang haram. Ya Allah, berilah aku rasa dari berikan karuniamu kepadaku, ya sehingga aku hanya membutuhkan dirimu dan tidak membutuhkan orang lain. Ini di antara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita agar terhindar daripada yang namanya hutang. Nah, bagaimana kalau seandainya kita terdesak? Berbeda hukumnya. Kalau memang terdesak dan sangat membutuhkan, maka ya carilah pinjaman yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang jadi masalah adalah orang yang dia butuhnya 10 juta tapi minjam sampai 15 juta. Berarti ya ada unsur kesengajaan. Tapi kalau memang dia membutuhkan umpamanya 5 juta, yang dia pinjam adalah 5 juta, berarti sesuai dengan kebutuhan. Itu pun sekali lagi dengan niat dia membayar hutang tersebut. Yakinlah dalam sebuah hadis yang maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong hambanya yang berhutang, kemudian yang dia berniat untuk membayarnya. Ini harus ada niat dalam diri kita ketika kita berhutang, kemudian memohon pertolongan kepada Allah agar segera yang melunasi hutang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Zulham yang telah menyampaikan jawaban yang Masya Allah. Ya, buat akhi yang bertanya atau akhwat yang bertanya, ya, semoga kita semua terlepas dan terbebas dari namanya hutang piutang ya. Jadi selagi kita memang masih bisa mengusahakannya sendiri, kita coba usahakan kerja sampingan, apalah intinya yang kita penuhi kegiatan kita yang memang bisa menghasilkan cuan, menghasilkan uang gitu. Kalau memang itu yang menjadi kesulitan kita saat ini. Banyak ya, kita bisa menawarkan jasa ya. Entah kita punya jasa apa yang memang sifatnya mudah. Ya banyak ya yang sederhana-sederhana yang memang umum bisa orang lakukan. Ya tafadhol, kita coba aja. Selagi ada waktu dan kita bisa mengerjakannya untuk menambah hal-hal keperluan kita, ya silakan aja daripada kita berhutang. Ya. Semoga kesulitan-kesulitan antum yang bertanya ya bisa terselesaikan dan menemukan jalan keluar secepatnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya sahabat keluarga muslim, tadi sudah kita dengarkan jawaban dari Ustadz Zulham. Nah, nanti kita akan ke pertanyaan ketiga bersama Ustadz Rosyid. Namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Ustadz. Bolehkah kita program KB? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan 2 jawaban dari Ustadz Muslim dan Ustadz Zulham. Nah, tentu pasti kali ini kita bersama Ustadz Rosyid. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya mengajak untuk teman-teman semua nih bergabung di program ini dengan cara chat ke nomor 0822 670644546 dengan hashtag Halo Ustadz. Ya, oke. Nah ini ada pertanyaan ketiga, pertanyaan cukup menarik ya. Kita telepon dulu Ustadz Rosyid. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz,
bolehkah kita program KB? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Program KB yang sering kita dengar ya, keluarga berencana yang mereka katakan cukup dengan 1 atau 2 atau 3 anak saja gitu ya. Ini sesungguhnya kata-kata manis ya, kata-kata yang indah ya yang kita dengar, cukup 2 atau 3 anak yang notabene ini adalah bertentangan ya dengan syariat Islam itu sendiri. Ya, Nabi SAW menginginkan umatnya ini banyak gitu. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Saya bangga, senang ya dengan banyaknya umat ya pada hari kiamat. Ya. Jadi tentu kalau kita lihat program KB yang sekarang ini atau saat ini digembar-gemborkan ataupun sebarluaskan di tengah-tengah masyarakat, sesungguhnya itu adalah menghalangi jumlah daripada kaum muslimin itu sendiri ya, jumlah kaum muslimin itu sendiri. Maka kita sampaikan bahwa terkait dengan perkara ini para ulama menjelaskan kalaulah KB itu ya, keluarga berencana itu yang mereka sampaikan ya untuk menghalangi jumlah kaum muslimin, maka ini haram hukumnya yang disebut dengan tahdidun nasli. Tahdidun nasli itu artinya membatasi jumlah keturunan atau kelahiran anak. Ini tahdid namanya. Tetapi berbeda dengan keadaannya tanzimun nasli. Tanzimun nasli itu artinya adalah mengatur jarak kelahiran. Nah, ini nggak ada masalah kalau tanzim. Tidak ada niat di sana untuk membatasi, enggak. Tanzim saja, mungkin karena istrinya mungkin lemah atau mungkin mereka punya rencana agar tidak terlalu repot nanti ibunya umpamanya, atau mungkin program-program lain ya. Kalau semacam ini niatnya hanya tanzim ya. Tanzim itu artinya pengaturan ya, bukan pembatasan. Kalau tanzim saja nggak ada masalah. Apalagi dengan kondisi istri yang mungkin kurang siap ya, karena mungkin jarak anak yang terlalu dekat, mungkin 1 setahun atau sekali 2 tahun mungkin istri kurang siap, ya ini nggak ada masalah kalau tanzim ya. Tapi kalau tahdidun nasl, apalagi dengan obat ya, dengan kita katakanlah dengan teknologi hari ini ya dibuat, maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat dulu orang-orang tua kita berbicara bahwa banyak anak banyak rezeki, ini benar gitu. Karena apa? Karena masing-masing anak ketika dilahirkan itu sudah dilengkapi semua dengan rezekinya. Kalau kita lihat dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, ketika seorang anak itu dikumpulkan ya, penciptaan seorang itu di perut ibunya ketika berumur dia sudah genap 120 hari atau 4 bulan itu, maka malaikat datang untuk bikatbi rizkihi, untuk menuliskan rezekinya, wa amalihi dan amalnya, wa ajalihi dan ajalnya, syaqiyun au sa'idun, dia menjadi orang yang buruk atau menjadi orang yang bahagia. Jadi rezeki orang itu sudah masing-masing ada, dan Allah SWT melarang kita loh membunuh anak karena takut kepakiran dan takut kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa kalau dia tahdidun nasl membatasi itu haram, tapi kalau pengaturan saja tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu taala. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Rashid ya yang memberikan jawaban yang sangat Masya Allah sekali ya. Teman-teman, buat yang sudah menikah lama ataupun yang baru menikah ataupun yang hendak menikah yang memang merencanakan adanya program KB ya, ini kalau bisa kita hindari ya teman-teman ya. Karena Rasulullah SAW itu sangat menyenangi umatnya yang banyak ya. Dari penjelasan Ustaz Rashid tadi, kalau kita mengatur jarak, mengatur jarak dengan merencanakan cukup 2, 3 atau membatasi ya, itu tidak dibolehkan. Namun kalau kita mengatur jarak misalnya dari anak pertama ke anak kedua itu sekitar 2 atau 3 tahun, 2,5 tahun, ya itu tafadhol boleh. Karena mungkin kita punya kesibukan yang khawatirnya anak kita yang pertama atau anak kita yang kedua nanti dan seterusnya tidak terperhatikan atau terbengkalai, atau ya hal-hal yang memang kita khawatir, kita tidak ingin hal itu terjadi, atau mungkin istri kita itu lemah fisiknya ya dan seterusnya, atau mungkin karena hubungan jarak jauh yang kesulitan kalau mengasuhnya itu sendirian dan seperti itu. Nah, mengatur jarak di sini dibolehkan. Namun kalau kita
membatasi ya. Lebih baik jangan ya teman-teman ya. Ya semoga menjawab ya yang bertanya. Sahabat keluarga muslim, ya tidak terasa kita sudah 3 pertanyaan tadi ya. Dan kita nanti insya Allah akan bertemu di episode selanjutnya. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya mengajak kepada sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya dan membutuhkan jawaban dari sudut pandang agama, boleh tanyakan langsung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Akhirnya saya Ruci Ardi bersama seluruh kerabat kerja dan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.